Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat siang, gimana kabar hari ini? Ini adalah hari Jumat ya. Jumat minggu pertama di bulan Juli 2021. Nah, ini karena hari Jumat jadi otomatis bagi yang muslim wajib menjalankan ibadah Jumat ya. Makanya hari ini tadi selesai Jumat ya, kita langsung menyiapkan untuk mereview hasil signal yang kemarin ya. Kita mencoba review sedikit bagaimanakah hasil trading kemarin ya. Di apapun kondisinya, scavenger akan selalu hadir dan mencoba memberikan review ya, entah itu kondisi floating, entah itu kondisi apapun kondisinya ya. Jadi kita selalu memberikan penjelasan-penjelasan mengapa bisa begini, dan nanti pun seandainya terjadi floating nanti pun akan diberikan solusi juga ya, seperti apa solusinya gitu kan. Oke, jadi sepertinya secara garis besar kemarin bahwa signalnya scavenger itu bisa dikatakan kalau untuk yang akun di bawah 500 seperti akun yang saya pakai sekarang ini, otomatis tidak ada transaksi ya, tidak ada transaksi sama sekali. Wah, kok bisa ya nggak ada transaksi sama sekali ya, unik gitu ya. Wah, kalau nggak transaksi kan nggak makan nih, gimana nih? Wah, jadi yang seperti itulah sebaiknya dicoba hindari ya. Jangan jangan seakan-akan itu nggak trading itu nggak makan ya. Nah, itu kalau bisa jangan seperti itu. Karena apa? Karena itu akan memicu kita untuk bertransaksi, untuk berdagang di luar daripada plan ya, di luar daripada perencanaan. Ini yang paling sering terjadi, karena memaksakan diri untuk masuk market padahal kondisinya lagi tidak bagus atau memang tidak ada sinyal dengan metode yang dia gunakan. Akhirnya apa? Akhirnya mencoba-coba mencari yang namanya di grup-grup gitu ya. Orang ada ikut-ikutan sell, akhirnya juga ikut nge-sell, orang ikut nge-buy, akhirnya ikut-ikutan nge-buy ya. Akhirnya yang terjadi apa? Bahwa metodenya itu sudah tidak terpakai, tapi dia sudah mengikuti metode orang lain gitu ya. Artian apa ya, memang untung-untungan, kalau memang profit ya syukuri gitu ya, tapi kadang kan nanti bagaimana jika sebaliknya gitu ya, apa yang terjadi ya, otomatis kan terikut floating gitu ya. Andainya kayak semalam orang pada ikut ngebuy SAU misalnya, ternyata malah turun gitu ya, jadi kan jadi tambah puyeng jadinya kan. Ya akhirnya ya mau nggak mau ya kena cut loss ataupun ya terfloating ya, segala macem lah. Sama juga misal seperti kondisinya yang lain ya, pair-pair yang lain sama juga. Nah, scavenger sendiri karena memang prinsipnya mengikuti perdagangan seperti di konvensional, apabila setelah dagangan digelar tidak ada yang tersentuh, tidak ada yang laku, itu nggak jadi masalah ya bagi scavenger ya. Itu bukan menjadi masalah yang besar. Karena apa? Scavenger juga menyadari dan mensyukuri bahwa ternyata kemarin-kemarin itu sudah diberikan lebih daripada yang seharusnya gitu ya. Contohnya seperti kemarin itu pairnya sampai 4 pair ya yang kena, dari 5 pair yang dibagikan kemarin itu 4 pair yang kena gitu kan. Itu adalah hal yang luar biasa dan itu pun si scavenger sudah menyadari seandainya pun hari ini pun tidak ada transaksi, maka dia akan melihat yang kemarin ya, berarti Tuhan memberikan kemarin itu secara maksimal kemarinnya, hari ini kita tidak diberikan apa-apa ya, nggak jadi masalah. Artinya apa? Bagi scavenger sendiri, apabila tidak ada transaksi yang kena, maka kita berpositif thinking, artinya tidak ada yang kena ya tidak ada floating, tidak ada rugi, balance ya tetap segitu-gitu aja gitu kan. Balance juga tidak akan berkurang ya. Ya karena apa ya? Karena memang tidak ada transaksinya gitu loh. Jadi otomatis balance hari ini, balance yang kemarin dengan yang hari ini ya masih utuh, masih sama gitu ya. Ya nggak jadi masalah. Jadi kita berpikirnya begitu. Daripada nanti kita masuk market dengan kondisi yang terpaksa, dengan melanggar rule yang sudah kita buat sendiri, akhirnya yang terjadi apa? Bisa saja ke floating gitu ya. Nah itu sih yang menjadi efek negatif apabila kita tidak mengikuti rule yang sudah kita miliki gitu ya. Nah seperti scavenger sendiri kita coba lihat ya, untuk yang kemarin ini review yang kemarin, yaitu tanggal 1 Juli hari Kamis, bahwa di euro out kemarin itu tidak ada sama sekali ya, dan ini terlihat juga di chartnya saya
ini masih bersih ya. Bahkan pending order yang kemarin pun masih tertata seperti yang kemarin gitu loh. Jadi bisa dilihat harga tidak ada yang menyentuh levelnya di scavenger sama sekali ya. Ini tidak ada. Tetapi euro out 2 hari kemarin ini memberikan efek yang bagus ya kemarinnya. Tapi hari ini tidak ada, ya nggak jadi masalah gitu ya. Ibaratnya kita jualan di pasar, setelah kita gelar dagangan tidak ada yang beli, ya nggak jadi masalah. Yang penting kita tetap berusaha untuk berdagang gitu ya. Karena segala sesuatu rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus menyadari betul itu ya. Jadi jangan nanti sudah sesuai rule, tidak ada rezeki hari ini tapi kita memaksakan diri untuk mencari. Yang terjadi ya bisa saja sebaliknya gitu kan. Karena kita berpikir yang terburuk dulu gitu loh. Jadi jangan diiming-iming dengan yang baik-baik ya. Jadi kita lihat dulu resikonya seperti apa. Apa yang terjadi jika saya melanggar rule gitu ya. Jika sudah melanggar rule otomatis pasti ada resiko konsekuensinya kan. Nah, mungkin bisa saja hari ini setelah melanggar rule bisa saja profit, bisa akhirnya besok-besok menjadi kebiasaan gitu ya. Jadi kebiasaan, kita rule yang kita langgar sekali, 2 kali akhirnya menjadi kebiasaan, akhirnya rule yang sudah ada terabaikan. Kapan sadar? Ketika kondisi akun sudah mulai terseok-seok ya. Ketika akun sudah mulai dalam kondisi kritis, baru kita menyadari, aduh kenapa saya melanggar rule kemarin? Kenapa saya nggak ikutin rule yang ini? Mengapa begini? Di situ baru menyadari. Tapi kalau ketika profit itu nggak disadari gitu loh. Makanya bagi kalian yang sudah punya sistem atau metode trading sendiri, ikuti aja. Jadi jangan sampai dia dilanggar ya. Karena sekali melanggar itu akan ketagihan nanti. Nah, oke. Jadi untuk yang kemarin pairnya euro out tidak ada transaksi sama sekali ya. Ini tidak ada. Berarti kondisinya clear ya. Arti tidak ada floatingan gitu aja. Kemudian yang kedua di GJ, status GJ kemarin juga sama ya. Ini chart yang kemarin di sini di kolom ini adalah yang kemarin, sama sekali tidak ada tersentuh ya. Jadi terkesannya hanya sideways kecil sekali ini. Dari level scavenger hanya ke bawah sekitaran 30 pip, ke atas pun cuman ya 30-an pip. Jadi kecil ya. Range kemarin tuh kecil, jadi tidak ada transaksi. Dimana biasanya hari Kamis itu memang dia bergejolak biasanya gitu ya. Tapi Kamis kemarin sepertinya adem ayem. Tapi yang nggak ada masalah juga. Karena apa? Karena ya alhamdulillah kita sudah diberikan dari pair GJ 22 hari kemarin itu menyentuh level-level yang sangat baik ya. Tanpa ada floating kemarin-kemarinnya. Jadi ya disyukuri ya. Alhamdulillah kemarin masih ada. Walaupun yang transaksi hari ini tidak ada transaksi, yang nggak ada jadi masalah gitu ya. Ini untuk GJ. Kemudian kita lihat untuk GBP out. Nah ini juga sama ya, GBP out range-nya juga nggak begitu besar ya. Kemarin di sini mendekati ya. Ini mendekati, dia sempat ke 18390 ya kemarin. Nah level scavenger itu berada di 85 ya kemarin ya. Nah, jadi masih ada selisih 5 pip. Nah saya kemarin di sini saya ambil karena apa? Karena memang yang pertama ya saya sudah pasang di situ gitu ya. Jadi ini nggak saya ambil. Sebenarnya ini pun sudah boleh diambil. Mungkin bagi teman-teman kemarin yang ada ikut scavenger ataupun mengambil sedikit di atasnya ya nggak ada masalah. Karena kemarin sudah pernah kita bahas, apabila mendekati level scavenger sekitaran 5 pip ataupun berapa pip itu boleh ya. Maksudnya tidak terlalu besar ya. Nah nanti selisih 30 pip diambil itu masih jauh. Tapi kalau cuma 5 pip, 6 pip ataupun 10 pip ya masih boleh gitu ya. Dan ini pun level scavenger kemarin ada di 8385 ya kemarin ya. 8385 kemarin kalau saya nggak salah ya. Dan ternyata harga kemarin tuh sampai di 8390 ya. Nah berarti kan lebih kurang ada selisih 5 pip ya kemarin. Nah bagi yang kemarin ngambil ya nggak jadi masalah, otomatis kan ini juga sudah profit ya. Tapi di akun ini saya pun kemarin tidak saya ambil ya, saya biarkan gitu ya. Karena mencoba untuk bertahan seperti apa adanya gitu loh. Nah jadi di GBP out pun tidak ada transaksi saya kemarin. Tapi kemarin-kemarinnya lagi ini ada saya ambil. Jadi di GBP out pun kemarin-kemarinnya lagi sudah memberikan profit ya. Alhamdulillah nggak ada jadi masalah. Jadi otomatis di sini yang kolom kemarin ini
tidak ada transaksi ya untuk GPP out versi scavenger ya. Kemudian untuk kita lihat pairnya XAU ya, gold. Nah, gold juga sama untuk akun yang ini. Akun yang ini karena saya mengatakan bahwa akun yang di bawah 500 level satunya sebaiknya jangan diikutkan ya. Level 1 jangan diikutkan. Saya udah berkali-kali saya sampaikan itu karena apa? Untuk menjaga ya, menjaga mental, menjaga psikologi biar tidak goyang ya apabila sampai ke level 3 gitu ya. Nah, tetapi ini nggak jadi masalah karena apa? Di akun yang lain level satunya saya ikutkan. Nah, itu level yang lain akun satu, di akun yang lainnya ini level 1 saya ikutkan transaksi PO-nya di sini buy limit. Ya alhamdulillah bangun tadi pagi subuh-subuh udah sampai di sini gitu kan. Artinya apa? Sudah lebih daripada 2 poin ya. Karena sampai kemarin sekitaran 5 poin. Ya sudah alhamdulillah sekali ya. Nah, berarti di akun yang ini tidak ada transaksi di hari kemarin ya, tetapi di akun yang lain karena saya ada menaruhnya di level 1, ya otomatis level 1 memberikan kita profit ya. Ini terbukti karena kemarin saya katakan pending order pertama itu ada di 17.70 ya. Nah, jadi 17.70 ternyata dia turun sebentar ya. Ini sekitaran jam berapa saya nggak tahu nih, sekitaran jam 11 apa ya kalau nggak salah. Jam 11 malam atau jam 12 ini ya. Kayaknya sih begitu. Nah, turun segini ya hanya turun dari level scavenger tuh hanya turun 2 poin ya. Hanya turun 2 poin berarti dia kemarin sempat ke 68 ya. Sempat ke 1768 kemudian langsung berbalik gitu ya. Dan subuh-subuh tadi setelah salat subuh saya lihat alhamdulillah ternyata sudah plus 5 poin. Wah, sudah rezeki ya. Ya, itulah. Trading ala scavenger itu tidak memaksakan diri untuk masuk market ya, semuanya disesuaikan gitu ya, sesuaikan dengan dana. Jadi tidak ada kepaksaan ya, karena trading itu kita harus santai. Trading itu jangan dibikin stres, jangan dibikin pusing ya, apalagi dengan jumlah-jumlah lot yang nggak jelas, apalagi dengan metode-metode yang nggak jelas, apalagi cuman ikut-ikutan. Nah ini hati-hati. Jangan sampai nanti kita mendengar katakanlah dari salah seorang yang ternama gitu ya, katakanlah siapa gitu kan, dia memberikan sinyal ini, katakanlah oh ini sinyalnya buy, karena kita terlalu pede sama dia, akhirnya dia katakan buy, kita pun ikut, lotnya juga besar kan, karena menganggap wah dia ini nggak mungkin ini bisa rugi, nggak mungkin dia bisa minus gitu kan, anggapan kita begitu gitu ya. Nah itu hati-hati yang seperti itu, karena setenar apapun dia, pinter apapun dia tradingnya, pasti ada minusnya, pasti. Bisa jadi pas dia sampaikan itu adalah momen dia kondisinya dia harus kena stop loss gitu ya, ataupun dia harus cut loss. Nah, sementara kita yang sudah terlanjur dengan open lotnya yang besar kan jadi pusing kan. Mau cut loss takut dananya kebanyakan hilang, mau dibiarin juga ragu-ragu, akhirnya apa ya nggak tidur jadinya. Hanya mau melihat chart itu gitu ya. Ya pada dasarnya chart itu ya, MetaTrader ini kalian lihat atau tidak lihat ya harganya ya begitu-begitu juga gitu loh. Tidak akan mempengaruhi pergerakan, mau dilihat pun 24 jam, nggak dilihat pun 24 jam, ya dia tetap bergerak semaunya dia gitu loh. Jangan nanti berarti dengan kita lihat harga bisa sesuai keinginan kita, ya enggak begitu. Jadi dia bergerak ya sesuai dengan keinginan dia ya. Itu jadi yang penting pada prinsipnya scavenger selalu mengikuti rule yang sudah ada ya. Ya prinsipnya tidak ada transaksi, tidak ada rugi, tidak ada yang namanya floating, tidur pun nyenyak gitu ya. Karena scavenger beranggapan tidak trading bukan berarti tidak makan gitu aja. Jadi masih ada sisa yang kemarin, masih ada stok-stok kemarin gitu kan ya. Jadi jangan dipaksakan ya. Intinya jangan memaksa masuk market jika memang tidak sesuai dengan rule, tidak sesuai dengan metode yang sudah diterapkan. Kali kita melakukan kesalahan, besok akan terulang, dan akan terulang terus. Sampai akhirnya kita menyadari kapan ketika kondisi akun sudah mulai kritis. Itu kita menyadari, oh ya ternyata benar selama ini saya sudah melanggar rule. Ya apa boleh buat, konsekuensinya melanggar ya begitu gitu loh. Nah begitu juga ini dengan GBP USD ya. GBP USD
juga tidak ada ya. Di sini kemarin mendekati ya, mendekati. Ini kemarin mendekati, dia ini menjelang subuh ya. Ya, ini menjelang subuh tadi, ini juga mendekati tapi juga tidak menyentuh ya, nggak jadi masalah gitu kan. Jadi dianggap santai aja. Saya pribadi yang kalau yang seperti ini saya anggap pembeli menanyakan sesuatu tapi kita nggak punya barangnya gitu loh. Anggap aja begitu ya. Nah, jadi nggak usah dibikin pusing lah untuk hal-hal seperti ini. Jangan nanti disesali, aduh ini kan cuman jarak 5 pip lagi, aduh cuman jarak 7 pip lagi gitu ya. Kok nggak kena gitu kan. Akhirnya kan ada mulai rasa-rasa menyesal. Itu jangan ada seperti itu ya. Kalau memang itu tidak kena, anggap aja itu belum rezekinya kita ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk masuk ke market, apalagi dengan melanggar rule-rule yang sudah kita buat sendiri gitu loh. Nah, itu diwaspadai ya. Oke, untuk hari ini hari Jumat, sinyal hari Jumat akan muncul nanti ya sekitaran jam ya insya Allah habis asar ya. Setelah asar nanti akan muncul sinyal seperti biasa di channel YouTube-nya Pak Ahmad Yusuf TPAY seperti biasa. Nah, di situ ada. Jadi nanti mau diikuti boleh, nggak juga boleh. Atau cuman mau jadikan sebagai patokan juga nggak jadi masalah gitu ya. Apa aja yang penting Scavenger selalu berusaha memberikan metode cara trading yang aman, santai dan nyaman gitu ya. Jadi tidak tidak kepikiran yang aneh-aneh, nggak perlu was-was cara tradingnya. Karena apa? Karena semuanya sudah terjaga ya, terjaga asetnya gitu loh. Jadi seandainya pun seharian nggak buka chat juga nggak jadi masalah sebenarnya gitu ya. Oke, jadi otomatis yang ini nanti pending order yang sudah ada nanti tinggal digeser-geser aja ya. Pending order yang sudah ada seperti ini nanti tinggal digeser menyesuaikan dengan levelnya si scavenger yang hari ini ya. Karena otomatis ini levelnya scavenger pasti akan berubah ini. Posisinya ini sudah kelihatan. Untuk hari ini level scavengernya itu ada yang mendekati seperti kemarin, ada yang berubah lumayan jauh, ada yang tetap ya, ada yang ya naik sedikit, ada yang turun sedikit gitu ya. Nah, jadi level scavenger ini pun sudah bisa mendeteksi tren ya. Jadi tanpa menggunakan indikator lain pun scavenger sendiri sudah bisa mendeteksi tren. Artinya ini trennya up atau trend down. Jadi sudah kelihatan dari levelnya. Level hari ini, hari kemarin dengan kemarin lagi itu sudah kelihatan. Oh, ini berarti levelnya lagi downtrend ya. Berarti kita hanya mengambil level aksi jual sebaiknya begitu ya, aksi sell ya. Walaupun nanti harus mengambil posisi buy, berarti tidak bisa ditahan lama-lama gitu kan. Ya menyesuaikan dengan tren. Jadi scavengernya juga ngikutin perkembangan pasar ya. Jadi tidak tidak bertentangan gitu loh. Karena dari kemarin pun level-levelnya si scavenger ini berubah-berubah dan itu sudah ketahuan. Ini tren sudah ketahuan trennya seperti apa gitu loh. Nah, oke, jadi untuk review sinyal kemarin yang di review hari ini 1-2 Juli saya rasa sudah cukup ya. Jadi intinya tidak ada kena TO-nya, berarti tidak ada transaksi, tidak ada rugi, tidak ada floating, balance-nya tetap gitu ya. Artinya itu aja yang kita ini kan ya. Jadi jangan nanti berpikir kalau nggak transaksi, wah nggak keren nih gitu ya, nggak bagus gitu ya, nggak begitu. Karena yang namanya rezeki ya bukan kita yang nentuin, kita hanya berusaha ya. Berusaha setiap hari gelar dagangan. Nah terlepas daripada itu ya semua sudah diatur. Kadang rezeki kemarin yang hari Kamis tidak ada sama sekali mungkin ya, tapi di hari Selasa Rabu tuh sudah diberikan berlebih-lebih gitu ya. Nah itu jadi namanya dagang memang begitu dia. Jadi kita nggak bisa memastikan berapa yang kita dapat hari ini karena kita orang dagang, beda dengan karyawan atau PNS ya. Kalau PNS sudah tahu kerjanya tanggal 1, tanggal 25 dia sudah tahu berapa pendapatannya dia gitu kan. Nah kalau kita sebagai wira swasta, sebagai wirausaha ya nggak tahu gitu loh ya, kita serahkan saja kepada yang maha kuasa ya. Yang penting setiap hari kita melakukan ikhtiar yaitu usaha ya. Nah, itu yang paling penting. Oke, jadi saya rasa itu aja untuk review sinyal yang kemarin. Jadi untuk sinyal yang hari ini ditunggu aja, nanti insya Allah sore ya, setelah asar nanti insya Allah sudah
sudah muncul di YouTube ya. Akhir aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.